Pasti kamu mau soal fisika kamu tinggi kan? Fokus ke logikanya, bukan hafalannya ya. Mulai dari presisi jangka sorong hingga simulasi gerak parabola, itu ada polanya dan bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit. Yuk, kita bongkar triknya. Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube channel Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan membedah soal TKA Fisika SMA bersama aku Kak Galuh, tutor fisika bimbingan alumni. Yuk tonton video ini sampai habis, biar kamu bisa makin paham. Gimana? Udah siap? Mari kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seorang siswa melakukan eksperimen untuk mengukur diameter sebuah bola pejal baja menggunakan jangka sorong. Posisi skala utama dan skala nonius atau vernier pada saat pengukuran ditunjukkan oleh ilustrasi berikut. Oke, kamu bisa lihat ya gambarnya seperti ini. Berdasarkan ilustrasi di atas, hasil pelaporan pengukuran diameter bola pejal yang paling tepat sesuai dengan aturan angka penting dan ketidakpastian mutlak alat ukur adalah seperti apa. Jadi, Sobat Bima, sekarang yang kita harus lihat adalah bagian 0 dari skala nonius. Jadi, yang bawah ini adalah disebut sebagai skala nonius. Dan di bagian sini disebut sebagai skala utama. Oke. Nah, kita lihat bagian 0 ini tuh merujuk pada bagian sini kan ya. Yang berarti dia itu sekitar 3,1 sekian. Itu ya. 3,1 sekian. Ini kan 3,1 di sini ya. Oke. Kita lihat bagian nolnya, dan kita akan dapati 3,1 sekian. Jadi, skala utama menunjukkan 3,1. Nah, berikutnya kita lihat bagian skala nonius. Yang kita lihat di skala nonius itu adalah bagian garis yang sejajar sama skala utama. Jadi kalau kita lihat di sini mana yang paling sejajar? Di bagian ini. Di bagian itu yang paling sejajar. Sehingga bisa kita bilang ini angkanya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi pada saat di 4, itu mereka sejajar. Nah, skala nonius itu memiliki value 4 dikali 0,01 cm ya. Jadi dikalikan dengan 0,01 cm, sehingga ini adalah 0,04. Nah, sekarang 3,1 ditambah 0,04. Ini kalau ditambah jadinya 3,14 cm. Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan jangka sorong. Tentu, dalam perhitungannya ada galat atau ada error. Nah, untuk kasus jangka sorong, errornya itu adalah setengah dari NST atau nilai skala terkecil. Oke, jadi setengah nilai skala terkecilnya itu adalah 0,01 cm ya. 0,01 cm. Berarti bisa ditulis dengan setengah dari 0,01 adalah 0,005 cm ya. Ini adalah errornya. Jadi kalau kita punya garis bilangan, ini sekitar 3,14. Nah, errornya itu ke sana 0,005, ke kiri itu kira-kira 0,005. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, penulisannya dengan angka penting, karena 0,05 itu ada 3 digit di belakang koma ya, maka penulisannya adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Seorang peserta didik mengukur ketebalan sebuah plat logam presisi menggunakan mikrometer skrup. Oke, nah di dalam mikrometer skrup itu nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Oke ya. Ini hafalan nih di dalam alat yang dinamakan mikrometer skrup. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Sebelum melakukan pengukuran, ia menutup rahang mikrometer skrup hingga rapat untuk melakukan kalibrasi.
yang mendapati bahwa angka 0 pada skala putar telah melewati garis mendatar skala utama sebanyak 3 skala, atau disebut sebagai kesalahan 0 positif. Jadi artinya yang kita dapati nanti itu akan tidak akurat, ya, karena ternyata ada error nilai 0, ya, atau disebut sebagai kesalahan 0 positif. Ya, ada tanda 0 positif ini berarti hasil yang kita dapatkan itu akan kelebihan dari yang sebenarnya. Misalkan kita dapatnya adalah 5,023, misalkan ya. Hasil perhitungan kita segini. Nah, sebenarnya itu harus dikurangi dengan 0,03. Ya. 0,03 harus dikurangi ya. Kenapa? Karena ada 3 skala dari nilai skala terkecilnya. Harus dikurangi. Gitu ya. Itu prinsip awal ya dalam menghadapi kasus ada error di 0, di angka 0-nya. Atau kesalahan di kalibrasi. Setelah itu, ia mengukur plat logam tersebut dan skala mikrometer menunjukkan posisi seperti pada ilustrasi berikut. Oke. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini bagian ini itu tuh sekitar 5,5 ya, pas di situ ya. Itu yang disebut sebagai skala utama. Jadi skala utamanya menunjukkan 5,5 mm. Oke. Kan kalau kita lihat ya, ini kan 0,5 ya. Dan jarak ini ke sini tuh sama nih. Berarti di situ 0,5 juga jaraknya ya. Oke, skala utamanya menunjukkan 5,5. Skala Nonius menunjukkan angka berapa nih? Pas di bagian sini itu adalah 27. Oke, maksudnya adalah 27 dikali 0,01 mm. Jadi berapa? 0,27 mm. Oke, kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah, ini kan 5,50 ya, ditambah 0,27, itu jadinya 7, 5 tambah 27, terus 5 ditambah 0, 5. 5,77. Cuman harus ada 3 angka di belakang koma, seperti ini. Plus minus, setengah dari NST ya. Karena kita harus menyebutkan error. NST-nya itu adalah setengah dari NST-nya itu adalah 0,01. Jadi setengah dari 0,01 adalah 0,005 mm. Oke. Nah, kita tadi tahu bahwa ini tuh sebenarnya ada error gitu. Angka yang kita dapatkan dari perhitungan itu lebih gede, kegedean daripada yang sebenarnya. Jadi kita akan kurangi dengan 0,03. 3 kali lipat dari 0,01. 0,03. Oke, kita kurangin ya. Ini tetap plus minus 0,005. Oke, terus ini berapa nih? 0-nya turun. 7 kurangi 3, 4. Ini 7. Ini 5. Oke. Jadi jawabannya adalah 5,740 plus minus 0,005. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Seorang laboran mengukur massa kritis garam menggunakan raca Ohaus 3 lengan. Posisi anting atau penunjuk pada masing-masing lengan setelah neraca dalam keadaan setimbang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi lengan belakang, tengah, lengan depan itu sudah ada di sini ya. Nah, dari lengan belakang kita melihat di sini ada 200 gram. Kemudian di lengan tengah adalah 40 gram. Jadi nanti kita akan tambahkan ya. Dan di lengan depannya itu 5, berapa ini? 5,4. Ya, kalau kamu lihat di situ tuh 5,4 gram. Nilai skala terkecil pada neraca tersebut adalah 0,1 gram. Ya, sebenarnya ini bonus aja ya, informasi bonus nih. Kenapa disebut bonus? Karena kita tuh bisa lihat aja dari lengan depannya itu, di sini kan yang paling kecil itu adalah di 0,1 gram. Oke. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, kamu tetap bisa jawab ya kalau ada soal kayak gini.
Berdasarkan posisi ketiga lengan tersebut, hasil pelaporan massa kristal garam yang paling tepat beserta ketidakpastiannya adalah, kalau masalah ketidakpastian itu pasti setengah dari NST ya. Jadi setengah darinya 0,1 gram. Oke, yaitu 0,05 gram. Oke, kalau 0,05 gram berarti opsinya antara B, C, D. Oke. Dan kalau kita lihat di angka di belakang koma, ini kan ada 2 angka di belakang koma ya. Kalau 2 angka di belakang koma, maka skala utamanya harus juga 2 angka di belakang koma. Jadi antara B atau delta berarti. Ya. Nah, sekarang mana yang benar? Sekarang ini sebenarnya gampang ya, ini tinggal ditambahkan aja. Ini 4-nya ke depan, 5 tambah 0 berarti 5 di sini. 0 ditambah 4 berarti 4, 2-nya turun ke sini. Udah selesai. 245,4 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sebuah perwarupa kendaraan uji coba bergerak pada lintasan lurus. Sistem telemetri mencatat kecepatan kendaraan V terhadap waktu T dan menyajikannya dalam bentuk grafik seperti di bawah ini. Berdasarkan data grafik di samping, perpindahan total yang dialami kendaraan dari T hingga T9 adalah berapa? Dari 0 detik sampai 9 ya. Sampai sini berarti. Oke, secara definisi, yang dimaksud dengan perpindahan itu adalah ketika diberikan data V terhadap T, ya, itu adalah perpindahan itu simbolnya S, vektor, integral V dt. Sebenarnya ya. Dari 0 sampai dengan T. Integral nih. Wah, apa itu integral, Kak? Aku tidak pernah belajar gitu ya. Nah, ini gampang aja sebenarnya ya. Cara praktisnya adalah kita hitung luas daerah di bawah kurva. Jadi luas ini nih. Luas ini dikurangi luas yang ini. Kenapa dikurang? Karena daerahnya itu di bawah dari sumbu T. Oke. Itu harus dikurang. Jadi kita sebut aja ini daerah A, ini daerah B. Jadi perpindahan itu sebenarnya adalah luas A dikurangi luas B. Tapi kalau ditanyakan jarak yang ditempuh, jangan pakai minus ya, tapi pakai plus. Luas A ditambah luas B. Itu kalau ditanyakan jarak tempuh. Nah, di kasus ini kita hanya ditanyakan jarak perpindahannya gimana. Oke? Nah, untuk masalah itu, ini sebenarnya gampang ya. Untuk yang bagian A ini kan bentuknya trapesium. Jadi kita ingat lagi luas trapesium itu apa? Setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Ini jumlahnya berapa nih? Dari 2 ke 5 kan. Berarti naik 3 gitu kan. Lompat 3 kali. 3 ditambah dari 0 ke 7. Oke. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya 10 ya. 3 tambah 7 itu 10. 10 kali 10, 100. 100 bagi 2, 50. Itu luas yang A. Sekarang yang luas B. Rumusnya setengah kali alas, alasnya 2. Tingginya adalah, ini ke sini ya, 5. Ya, jawabannya 5 berarti ya. Setengah kali 2 kan 1. 1 kali 5, 5. Berarti luas A-nya 50, luas B-nya 5. 50 dikurangi 5 adalah 45. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah beta. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk video ini. Sebuah mobil otonom sedang diuji sistem pengeremannya secara otomatis di jalan lurus. Oke, lagi ada mobil baru nih ya. Mungkin mobil listrik. Lagi diuji coba dan direm. Sensor merekam posisi mobil X dihitung dari titik awal pengereman untuk setiap detiknya. Jadi mungkin ini ada mobil ya, ini ada jalan, ini ada mobilnya. Oke, dan di sini adalah lokasi di mana dia pertama kalinya direm gitu. Nah, jadi X itu dihitung dari sini berarti nih. Sampai akhirnya dia di sini posisinya. Ya, pokoknya X itu dihitung dari tempat pertama kalinya direm. Kemudian waktu juga dihitung berdasarkan dari pertama kalinya dia direm. Data hasil rekaman sensor disajikan dalam tabel berikut. Oke, ada waktu, ada posisi. Dengan asumsi bahwa mobil mengalami perlambatan yang konstan, jadi A-nya tetap ya.
Berarti ini terkait dengan GLBB berarti. Selama proses tersebut, berapakah kecepatan mobil tepat pada saat T-nya 4 detik? Oke, 4 detik di sini nih berarti nih. Kayak gitu ya. Nah, ini terkait dengan posisi, waktu, dan kita ingin mencari ada perlambatan juga di sana. Coba kita rumus GLBB itu apa aja? Kita buka. Yang pertama, S sama dengan ini. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Terus rumus apa lagi? Mungkin ini kali ya yang bisa kita gunakan pertama kali ya, karena dari informasi ini tuh kita tahu nilai dari S-nya atau nilai X-nya, dan kita tahu nilai T-nya. Ini bisa juga diganti X nih. Yang nggak kita ketahui adalah V0-nya berapa dan A-nya berapa. Artinya ada dua variabel yang belum diketahui ya, yaitu V0 dan A. Jadi kita butuh dua data untuk bisa mencari V0 dan A-nya. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk kasus di mana ketika T-nya 1. Ya. Saat T-nya 1 dan X-nya 18. Kita masukin dulu aja ya ke dalam persamaan ini. 18 sama dengan V0T. V0 kali 1 yaitu V0 plus setengah A. A-nya nggak tahu, T-nya 1. Oke. Oke, jadi ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah saat T-nya 2. Saat T-nya 2, X-nya adalah 32. Berarti 32 V0 kali 2 plus setengah A kali T. T kuadrat ya. 2 kuadrat, yaitu 4. Berarti ini kan jadi 2 ya. Kemudian kita bagi 2 kedua ruas, jadinya 16 V0 plus A. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan eliminasi. Kita eliminasi di bagian kiri aja kali ya. 18 V0 plus setengah A. Kemudian di sini adalah 16 V0 plus A. Oke. Kita akan kurangi untuk mengeliminasi si A. Setengah A dikurangi A itu adalah min setengah A. 18 dikurangi 16 adalah 2. Berarti kita akan dapati A-nya adalah min 4. Ya, tentu mengamini gitu ya, bahwa perlambatan itu berarti A-nya negatif. Atau bahwa V-nya kan ke kanan kan ya, V-nya positif, A-nya negatif gitu. Jadi A-nya min 4. Kemudian berapakah nilai dari V0? Gitu. Ini penting juga nih. Jadi kalau di sini A-nya min 4, berarti V0-nya adalah 16 dikurangi A. 16 dikurangi min 4 sama dengan 20. Itu adalah kecepatan awal ya. Oke, sekarang udah lengkap ya. V0-nya tahu, A-nya tahu. Sekarang kita tinggal cari nih, berapakah nilai X pada saat, atau berapakah nilai V pada saat detik keempat. Nah, kita coba lihat kecepatan itu rumusnya apa dalam GLBB. VT itu rumusnya V0 plus AT. Oke, V0-nya udah ada ya, 20. A-nya min 4. Waktunya adalah 4 detik. Jadi 20 dikurangi 16, itu 4 meter per detik ya. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah C, 4 meter per second. Biar kamu makin paham dengan materi TK Fisika SMA, yuk follow channel Bimbingan Alumni. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman kamu sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih